Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah al-barakah yang penuh berkah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam karunia yang Allah berikan kepada kita bersama. Kita sudah menikmati nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya tidak terhitung. Sejak kita dalam kandungan ibu kita sudah menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lupa ketika itu. Begitu kita terlahir sampai sekarang, terus Allah memberikan nikmat kepada kita dan kita selalu menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menyampaikan kepada kita bersama, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa atakum, dan sungguh aku telah memberikan kepadamu min kulli ma sa'altumuh, dari segala macam kebutuhan hidupmu sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh udara segar. Allah sudah menciptakan udara itu sebelum kita minta. Kita butuh air untuk membersihkan pakaian kita, badan kita dari segala macam kotoran, bahkan mencucikan dari najis. Allah sudah memberikan air itu jauh sebelum kita meminta. Kita butuh untuk menyegarkan badan kita. Kita butuh untuk memasuki vitamin D dan sebagainya. Jauh sebelum kita meminta, Allah sudah menciptakan matahari. Kita, ya Allah, butuh istirahat karena telah lelah bekerja dan sebagainya. Allah sudah menciptakan malam. Dan Allah menciptakan siang adalah untuk kehidupan kita bersama. Alhasil, Allah katakan, hadirin, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, yuk berapa banyak beras yang sudah dimakan, masak jadi nasi yang kita makan. Ada hadirin yang bisa menghitung? La tuhsuha. Allah sendiri mengatakan nggak mungkin bisa menghitung. Berapa air yang sudah kita gunakan? La tuhsuha. Allah sendiri mengatakan la tuhsuha, nggak mungkin bisa menghitung. Berapa rupiah yang sudah kita belanjakan untuk beli baju, untuk beli makanan, untuk beli tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya? La tuhsuha. Tidak mungkin kita umat manusia itu mampu untuk menghitungnya. Kita tuh hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk aku berikan kepadamu nikmat yang banyak, tolong kamu syukuri. Tolong kamu syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan kemudian kamu tidak mengakui bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang sangat banyak. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu sekalian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah keberkahannya. Wa la in kafartum, tetapi kalau mengkufuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, kata Allah, nanti siksaku akan sangat pedih. Di dalam memberikan kenikmatan yang sangat banyak itu, Allah Subhanahu wa taala meminta kita mensyukuri nikmat Allah. Satu di antara mensyukuri nikmat Allah adalah kita mentaati Allah. Kita mentaati aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana caranya? Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Caranya mensyukuri nikmat Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang rizki yang kita miliki, berkaitan tentang kekayaan yang kita miliki, maka kita bersama diminta untuk membayar zakat. Kita diminta untuk infak, kita diminta untuk bersedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan fasilitas itu. Karena banyak yang sudah menjelaskan kepada kita, harta sesungguhnya yang kita miliki adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah.
harta sesungguhnya yang kita miliki, dari kekayaan yang Allah berikan kepada kita adalah harta yang kita jadikan untuk fasilitas menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberi kepada kita bersama, tapi Allah nitip kepada Ibu hadirin. Allah memberi kekayaan, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah nitip. Nitip apa? Nitip untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Bahwa dari harta yang kita cari, kemudian Allah memberikan kepada kita, kemudian kita mendapatkan harta yang banyak, maka Allah menitipkan agar pertama dizakatkan, yang kedua disedekahkan, yang ketiga diinfakkan. Harta yang dizakatkan, diinfakkan, dan disedekahkan itu yang nanti abadi, yang akan menemani kita bersama di alam akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Allah yang memberikan harta itu, kekayaan itu, tetapi kemudian kita keluarkan lagi, ya, kita infakkan di jalan Allah, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan alladzina, atau masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini hebatnya Allah, dan ini adalah bukti bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada kita hambanya. Tinggal ibu dan bapak, mau nggak disayang oleh Allah? Mau nggak mendapatkan kasih sayang Allah? Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita taati Allah. Contoh misalkan yang tadi saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan kata Allah, orang-orang yang menafkahkan, yunfiquna amwalahum, menafkahkan hartanya di jalan Allah, infak, sedekah, fi sabilillah, di dalam jalan Allah, kamasali habbah. Allah mengumpamakan seperti satu biji, habbah, satu biji, kemudian satu biji itu diberikan kepada orang lain sebagai infak sedekah, maka akan berlipat menjadi 7. Ya, 7-nya adalah 7 untai. Satu gabah, satu biji, kemudian ditanam, ibaratnya ditanam adalah untuk sedekah, untuk infak kepada orang lain itu, kepada sabilillah, untuk jalan Allah. Satu itu akan tumbuh 7 untai. Satu untai itu isinya 100 biji. Jadi apa? Hadirin makan Allah, hartanya dari Allah, kita terima menjadi kekayaan kita, kita sadar bahwa pada harta yang kita miliki itu ada haknya fakir miskin, kita keluarkan. Nah, begitu kita mengeluarkan, satu biji itu diibaratkan tumbuh 7 untai, satu untai isinya 100. Jadi satu itu maka akan menjadi 700 kali lipat. Satu berlipat gandanya menjadi 700 kali lipat. Apakah sudah berhenti? Tidak. Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, lima yasha, bagi orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Hadirin makan Allah, adalah orang yang menginfakkan hartanya yang pertama karena taat kepada Allah, bukan karena pamer, bukan karena ikut-ikutan tidak ada dasar, ya. Itu nanti akan dilipat gandakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua orang akan merasakan, orang yang sering bersedekah rezekinya makin banyak, nggak menjadi bangkrut, ya. Orang yang menzakatkan hartanya, ya, itu tambah berkah. Karena apa? Zakat itu fungsinya adalah tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Kalau kita punya harta, kemudian kita zakati, hartanya menjadi suci. Kalau hartanya menjadi suci, kemudian dimakan oleh kita, istri dan anak cucu kita, suami kita bersama, maka menjadi badan yang suci. Karena apa? Asupannya adalah asupan yang suci, ya. Asupan yang suci itu menjadi berkah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang sadar
bahwa pada harta yang dimilikinya itu ada haknya fakir miskin. Apa kata Allah? Alladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang sadar bahwa pada harta yang dimilikinya adalah ada hak fakir miskin. Fakir miskin itu sa'il, minta, wal mahrum maupun yang tidak minta. Di lingkungan kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak fakir, banyak miskin, banyak anak yatim, banyak piatu, banyak kaum du'afa. Terbukti tahun kemarin ketika Covid, kemudian Al-Barkah berinisiatif untuk mendata anak yatim, piatu, kerjasama dengan RT RW. Kita terdata di lingkungan Al-Barkah 386 orang yatim piatu, kaum du'afa. Mereka butuh bantuan, mereka butuh kepedulian dari kita bersama, mereka butuh infak dari kita, mereka butuh sedekah dari kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Barkah berinisiatif membuka tabungan akhirat, yaitu dengan berinfak, bersedekah melalui Al-Barkah yang nanti kita akan salurkan kepada yang berhak menerimanya. Di antaranya yang sudah pasti kita punya datanya. Yang pertama, Al-Barkah itu diberikan amanah. Ada tanah wakaf hadirin. Kita sudah buka pondok pesantren walaupun kita belum punya asramanya. Kenapa? Karena keterbatasan anggaran, karena keterbatasan dana. Karena itu Al-Barkah mengajak kepada kita bersama, yuk kita bantu lembaga pendidikan Islam namanya Madinatul Ulum di Kelapa Caglat Cilengsi sana itu. Kita belum buka hadirin, baru ada masjid. Masjidnya pun butuh renovasi. Tapi alhamdulillah kemarin kita monitoring itu sudah ada 76 santri. Mereka menempati di tempat yang masih darurat karena belum punya pondok pesantren yang representatif. Kita nunggu dermawan yang mendengar, yang melihat untuk bisa berkontribusi melalui Al-Barkah Peduli, yang mudah-mudahan nanti kami bisa salurkan dan bisa mewujudkan pondok pesantren yang ada asramanya, karena santrinya sekarang sudah 76. Nah, santri itu kita bebaskan hadirin. Santri itu kita bebaskan. Terus dari mana mereka makan? Kita mengajak kepada hadirin kita bersama, yuk kita peduli. Infakkan, sedekahkan sebagian rezeki Allah yang diberikan kepada ibu dan bapak untuk nanti kita salurkan, antara lain adalah kepada pondok pesantren Madinatul Ulum, anak cabangnya Al-Barkah di Cilengsi. Yang kedua, asatidahnya juga butuh operasional. Nah, seandainya nanti kita bersama bisa bekerja sama untuk membangun lembaga pendidikan itu yang menurut kita bermanfaat untuk keberlangsungan agama kita, nah maka sebagian nanti adalah untuk kita berikan sebagai dana operasional para asatid dan asatidah yang mengejar kepada siswa-siswi. Yang ketiga, kita punya data yatim piatu yang tadi kami sampaikan. Datanya adalah update bersama Pak RT Pak RW 386. Nah, kita akan berikan santunan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan zakat infak sedekah yang dibayarkan oleh Bapak dan Ibu dan kita bersama. Dan kita bersama nanti akan kita berikan santunan dan kami secara transparan akan memberikan kepada mereka. Ya, akan memberikan kepada mereka. Yatim, piatu, kaum du'afa. Jangan sampai kita bersama makan, minum dengan kesejahteraan yang luar biasa, lalu kita lupa kepada kewajiban kita untuk peduli kepada anak yatim, yatim piatu dan kaum du'afa. Insya Allah hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sesuai dengan Al-Baqarah 261, siapapun yang berinfak di jalan Allah, maka 1 akan berbanding 700.
Kalau 1000 menjadi 700.000, ya, 1000 menjadi 7 juta, ya, menjadi 7 juta. 1000 kemudian tumbuh menjadi 7.000, setiap 1000-nya 100, ya, setiap 1000-nya 100. Jadi akan berlipat ganda, itu sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin makanan Allah Subhanahu wa taala, infak di jalan Allah itu nanti hasilnya akan menemani kita ketika kita berada di alam barzakh, ketika kita bersama di akhirat. Betapa kita bersama sudah hafal hadisnya yang menyampaikan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Jika kita sudah meninggal dunia, idza mata, ketika anak Adam itu mati, meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min salatin, seluruh amal perbuatan kita putus dengan kematian itu. Illa min salatin, kecuali yang 3 yang tidak pernah putus. Yang pertama, Rasulullah mengatakan sedekatin jariyah, sedekah amal jariah ibu dan bapak, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pondok pesantren, membantu pembangunan mushola, lembaga ibadah, lembaga pendidikan Islam. Selagi lembaga itu yang kita bangun, yang kita bantu itu masih dipakai, maka setiap kali orang memakai itu berpahala, dan pahalanya ibu dan bapak yang berpartisipasi turut kebagian selamanya. Itulah yang disebut dengan jariyah, mengalir terus, ya, mengalir terus. Yang kedua, ibu dan bapak punya harta, kemudian menyekolahkan anak-anaknya untuk tahu Islam, untuk tahu agama, mempelajari agama Islam. Kemudian anak itu menjadi anak yang saleh. Kemudian anak yang saleh itu mau mendoakan kepada ibu dan bapaknya. Allah itu mengajarkan ringan. Paling tidak kita berdoa untuk ibu dan bapak kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan saya, ampunkan ibu dan bapak saya, berikan cinta dan kasih sayangmu kepada ibu dan bapak saya sebagaimana mereka memberikan cinta dengan sayangnya pada waktu kecil, ya. Kemudian yang terakhir di antara 3 itu adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ibu punya harta, ibu dan bapak infak, sedekah dan bayarkan zakat. Ibu punya harta, kemudian dididik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, mau mendoakan. Kemudian yang terakhir adalah ibu dan bapak punya ilmu, ibu ajarkan kepada siapapun yang membutuhkan bagi kita bersama. Maka ketiganya itu akan menjadi amal jariyah. Oleh karena itu, ibu dan bapak yang kami hormati, mari saya menghimbau untuk bersama-sama bersedekah seberapapun, yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bersedekah dengan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ibu dan bapak ikuti, ya. Ini tidak mesti harus sebesar apapun, syukur-syukur besar dan ikhlas, paling tidak kecil tetapi ikhlas. Bapak dan ibu yang kami hormati, ada pepatah mengatakan, harta yang banyak akan musnah. Harta yang banyak akan musnah. Rupa yang cantik akan kembali ke tanah. Tetapi amal yang baik akan menghantarkan kita ke jannah. Oleh karena itu, mari kita bersama mulai bersedekah melalui al-barakah, dan mudah-mudahan akan menjadi wasilah kita bersama masuk di dalam Jannatul Firdaus, surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wafaqanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.